Dahulu kala, di bagian utara Jawa Timur, ada dua penguasa yang sangat ditakuti. Di sungai yang mengalir deras, seekor buaya raksasa bernama Baya menguasai setiap jengkal air. Tubuhnya yang besar dan kekuatannya yang mengerikan membuat semua makhluk gemetar ketakutan. Di lautan luas yang bermuara di sungai itu, seekor hiu ganas, Sura, mengintai. Sura adalah penguasa lautan. Tak ada satupun ikan yang berani melawannya. Namun Sura mulai bosan dengan santapan sehari-hari di lautan. Ikan-ikan yang selalu sama. Dan dia pun mulai mencari petualangan baru. Suatu hari, Sura memutuskan untuk mencoba peruntungan di sungai yang kaya akan satwa darat. Dan saat dia menemukan mangsa pertamanya, seekor kijang yang tak menyadari kehadirannya, Sura tak bisa lagi menahan diri. Namun aksi Sura tak luput dari perhatian sang penguasa sungai. Baya buaya raksasa marah besar. Sungai adalah wilayah kekuasaannya, dan tidak ada tempat untuk pemburu dari laut. Berani sekali kau masuk ke wilayahku, Sura. Sungai ini milikku. Semua mangsa di sini adalah hakku, kata Baya. Hah, sungai ini bebas, Baya. Siapa saja boleh berburu di sini, termasuk aku. Kau tak bisa menghentikanku, Sura menantang. Pertarungan sengit pun tak terhindarkan. Mereka saling menerjang dan menggigit, menggetarkan seluruh hutan. Pertarungan berlangsung berhari-hari, mengguncang setiap sudut hutan, membuat para binatang lain ketakutan. Tidak ada yang mau mengalah. Sura dan Baya sama kuat. Mereka bertarung hingga lelah, namun tetap tak ada pemenang. Akhirnya, dengan kesepakatan yang berat, mereka membagi wilayah. Mulai sekarang, sungai ini milikku, dan laut adalah milikmu. Jangan pernah berani melanggar batas kita lagi, Sura. Baya berucap dengan nafas terengah-engah kelelahan. Baiklah Baya, aku setuju, timbal Sura. Untuk sementara, hutan dan lautan kembali damai. Namun Sura tak bisa menahan keinginannya untuk kembali ke sungai. Rasa lapar akan daging segar terus mengganggu pikirannya. Sura, dengan liciknya, kembali berburu di sungai, berharap tidak akan ketahuan. Tapi Baya yang cerdik tak pernah lengah. Pertarungan kali ini begitu sengit hingga air sungai berubah merah oleh darah. Mereka bertarung mati-matian. Namun akhirnya Sura, yang terluka parah, terpaksa kembali ke laut. Dan Baya, meski terluka, berhasil mempertahankan wilayahnya. Dari pertarungan epik inilah nama Surabaya berasal. Hingga kini, lambang kota Surabaya masih menggambarkan dua makhluk legendaris ini, ikan hiu dan buaya. Tetapi, tidak semua sepakat bahwa asal-usul nama Surabaya berasal dari pertarungan antara Sura dan Baya. Ada kisah lain, kisah yang membawa kita ke masa penuh intrik dan peperangan di tanah Jawa, melawan kekuatan besar dari seberang lautan. Dalam versi ini, Surabaya memiliki makna yang lebih dalam, lebih kuat. Sura berarti selamat atau jaya, sementara Baya berarti bahaya. Kisah ini bermula ketika pasukan Mongol, atau yang dikenal dengan tentara Tartar, dikirim ke Jawa untuk menegakkan hukuman bagi Raja Singasari, Kertanegara, yang dianggap memberontak terhadap kekuasaan dinasti Yuan di Tiongkok. Namun, ketika pasukan besar itu tiba, Kertanegara telah tewas di tangan Jaya Katuang, penguasa baru dari Kediri. Pasukan Tartar yang haus kekuasaan mulai menjarah tanah Jawa. Harta benda dirampas, gadis-gadis cantik dibawa sebagai tawanan untuk dibawa kembali ke Tiongkok. Keganasan dan kekejaman mereka tak terbendung. Hingga pada akhirnya, Raden Wijaya, pendiri kerajaan Majapahit, tak bisa tinggal diam. Raden Wijaya, yang cerdik dan penuh strategi, melihat kesempatan emas. Ia berpura-pura bersekutu dengan pasukan Mongol, lalu menyiapkan serangan balik yang tak terduga. Di pelabuhan Ujung Galuh, yang kini dikenal sebagai Surabaya, ia melancarkan serangan tiba-tiba kepada pasukan Tartar. Dengan taktik yang brilian, Raden Wijaya berhasil mengusir pasukan Mongol. Serangan cepat dan mematikan ini membuat pasukan Tartar kabur kembali ke Tiongkok dengan kekalahan yang memalukan. Kemenangan besar ini menjadi simbol kejayaan dan keberanian masyarakat Surabaya dalam menghadapi bahaya besar. Dan dari peristiwa heroik inilah, nama Surabaya diabadikan. Sebuah kota yang selalu siap menghadapi tantangan besar,
dari zaman kerajaan hingga era modern. Semangat ini terus hidup hingga ratusan tahun kemudian, saat rakyat Surabaya kembali bangkit melawan penjajah pada 10 November 1945. Hari itu, semangat juang rakyat Surabaya memuncak dalam pertempuran Surabaya, di mana mereka menghadapi serangan Inggris dan Belanda. Hari ini diperingati sebagai Hari Pahlawan, simbol keberanian rakyat Surabaya yang tak pernah gentar menghadapi bahaya. Surabaya dari masa ke masa terus berjuang. Bahkan alam pun memberikan tantangannya sendiri. Saat musim hujan tiba, banjir bisa menguasai kota. Tapi saat kemarau, lahan-lahan air berubah menjadi daratan kering. Begitulah Surabaya, kota yang tak pernah berhenti menghadapi bahaya, baik dari masa lalu hingga kini. Inilah Surabaya, kota yang selalu selamat dari bahaya dan terus melangkah maju dengan semangat dan keberanian yang tak pernah padam. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like video ini kalau kalian suka, share ke teman-teman kalian, dan pastikan subscribe agar tidak ketinggalan konten terbaru dari kami. Aktifkan juga lonceng notifikasi supaya kalian jadi yang pertama tahu saat video baru tayang. Kalau ada ide atau request video yang ingin kalian lihat, tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video berikutnya, dan tetap semangat!